Boleh jangan lupa itu jangan jangan deh beda itu mengarah dalam banjir beda dalam banjir tak ada kelang jangan deh tapi lupa itu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dari Allah. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah. Dilanjutkan dengan majelis ilmu dan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah, insya Allah.
Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, ala adullukum ala syai'in yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Akankah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang dengannya Allah ampuni dosa-dosa kalian dan Allah naikkan derajat kalian di hadapan Allah. Yang pertama kata Rasulullah, amalannya adalah isbaghul wudu indal makarih. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak senang dan tidak nyaman untuk berwudu. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah-langkah kaki kita menuju masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Kemudian sembari menunggu salat yang lainnya, setelah melaksanakan salat yang pertama, maka gunakan dengan amalan-amalan kebaikan. Intidharus shalah ba'da shalah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu adalah bentuk intidharus shalah ba'da shalah, ketaatan setelah melaksanakan ketaatan yang lainnya. Fadzalikumur ribat, dan itulah yang dinamakan berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan majelis kita. Silakan dibuka surah Al-Mursal Al-Insan. Ya, ayat 7. Kemarin kita sudah baca, sudah kita artikan, sudah kita jelaskan sedikit ayat 1 sampai 6. Sekarang mari kita baca ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala masih berbicara tentang orang-orang yang beriman, sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang taat. Di dua ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Allah menggambarkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa, berbuat kebajikan itu oleh Allah diberikan minuman di dalam surga, ya. Kemudian yang campurannya adalah air kafur. Ya. Lantas dijelaskan oleh para ulama, apa itu minuman surga itu? Kata beliau, kata para ahli ilmi, bahwasanya sifat dari minuman surga itu, kalau setelah kita meminum air itu, kemudian nafas yang keluar setelah kita minum air adalah nafas yang wangi sewangi minyak kasturi. Ya. Kalau nafasnya penduduk dunia kan tentu tidak seperti itu, apalagi nafasnya, misalkan kita baru bangun tidur belum sikat gigi misalkan, tentu nafasnya kurang enak begitu. Tetapi bagi penduduk surga, habis minum air yang disuguhkan oleh Allah itu, apabila keluar udara ataupun angin ataupun apa saja, ketika kita selesai meminum minuman tersebut, maka aroma yang muncul dari mulut kita itu adalah aroma yang nyaman, kemudian aroma yang wangi. Jamaah rahimakumullah, kemudian sifat orang yang akan masuk surga itu di ayat yang ke-7, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhri, jadi sifatnya adalah mereka memenuhi nazar. Apabila berjanji kepada Allah, maka ia akan memenuhi nazar tersebut. Misalkan para jamaah bernazar, saya gitu, kalau anak saya misalkan apa misalkan, atau kalau saya nanti berhasil di bidang apa, saya akan bernazar. Saya ingin memberi sesuatu kepada fakir miskin, begitu. Atau kalau saya berhasil apa misalkan, saya akan mengganti karpetnya Nur Muhammad dengan karpet yang lebih empuk lagi.
Sehingga kalau sujudnya lama nggak kerasa ternyata tidur waktu sujud dari saking empuknya, misalkan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Allah, kata Rasulullah, selama nadarnya adalah nadar kebaikan, maka nadarnya silahkan ditepati. Tetapi kalau nadarnya adalah nadar keburukan, apalagi mengandung kesyirikan, saya kalau berhasil membangun rumah dengan uang saya sendiri, saya akan menyembelih sapi di tempat keramat itu karena di situ ada penunggunya, kemudian nanti saya akan dapat ini itu. Maka jangan ditepati, jemaah yang dirahmati Allah. Begitu. Karena di dalam pembahasan akidah itu, jangankan kita bernadar menyembelih sesuatu yang kita bukan tujukan kepada Allah. Kita menyembelih sesuatu atau menyembelih hewan di tempat yang tempat tersebut pernah digunakan untuk praktek kesyirikan, maka itu dilarang dalam agama, jemaah yang dirahmati Allah. Begitu. Kemudian wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat yang berikutnya adalah mereka ini sifat orang yang beriman takut akan terjadi azab merata di mana-mana, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita sebagai seorang yang beriman itu harus takut azab itu merata di mana-mana. Lah azab itu akan merata di mana-mana kalau maksiatnya juga merata di mana-mana dan orang solehnya tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang solehnya selalu berkata, "Hina pokok nangkok ke masjid, bi beng sebeng." Ini bukan sifat orang yang beriman. Begitu. Tidak ada kok kita hina beng sebeng. Itu kan diurus-urus sendiri, enggak. Di dalam Islam itu harus ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Harus kita mencegah kemungkaran tersebut. Sifat dari seorang yang beriman tidak ada kalimat bi beng sebeng, itu tidak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kalau kita diam kepada keburukan tersebut, maka kemaksiatan tersebut akan di mana-mana, kemudian azabnya Allah juga akan di mana-mana. Ketika seorang itu berzina, kemudian kita diam saja tidak mencegahnya, maka ketika azab itu turun, yang diazab bukan hanya yang berzina saja, begitu. Oh ini nggak usah ikutlah, Mas Heri ini orang suka berangkat ke masjid. Oh ini nggak usah ya, dikecualikan begitu. Kalau ada banjir bandang misalkan karena di situ ini, oh nah rumahnya Mas Heri, belok aja airnya. Enggak. Yang bermaksiat, yang tidak bermaksiat juga kena. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ancaman kepada kita dari Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi, as-sakitu lisyarri syaitan ahros. Ya. Orang yang diam terhadap keburukan, diam melihat keburukan, maka dia adalah setan yang bisu. Tubuhnya dan bentuknya manusia, tetapi dia disifati oleh Rasulullah setan bisu lagi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu saya dia, dibilang setan bisu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah mencegah kemungkaran, tentu itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ayat yang ke-8, sifat dari orang yang beriman itu wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Adalah orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang ia sukai dan orang-orang yang miskin di sekitarnya. Ibu yang dirahmati Allah. Miskinan wa yatima. Begitu. Memberikan makan orang-orang miskin, kemudian memberikan makan orang yatim, kemudian memberikan makan orang-orang yang ditawan. Jadi, apabila dahulu terjadi peperangan di antara orang kaum muslimin dan orang kafir, kalau kaum muslimin itu menawan musuhnya, maka tidak boleh dilakukan penganiayaan dan lain sebagainya. Kita lihat video-video yang kita lihat ketika awal-awal perang yang terjadi antara Hamas dengan orang-orang Israel itu, tentara Israel, begitu. Ketika orang Palestina ditawan, apa yang terjadi? Keluar itu sudah dalam kondisi cacat, begitu. Bahkan banyak yang mati. Tapi tawanannya mereka, tawanannya Hamas itu justru aman, begitu. Bahkan sampai sempat tos, begitu, ketika akan dilepaskan. Diberi makanan tidak berkurang sedikit pun, tidak lecet dan tidak disiksa, karena itu memang sifat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di ayat yang ke-8 disebutkan
Juga di ayat yang ke-9, innama nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini barangkali yang sudah dipraktekkan oleh Masjid Nur Muhammad dengan segala hal dan segala macam perjuangannya. Sesungguhnya kami ini memberi makanan kepadamu hanyalah karena liwajhillah, hanya mengharap ridho Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharap balasan, wala syukura, kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Begitu. Maksudnya kalau kita lihat Jumat Berkah misalkan, apa iya takmir masjidnya bilang habis makan tolong bilang terima kasih ke saya ya? Enggak, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kami sampaikan ini hanyalah untuk Allah. Kami tidak mengharap balasan dari engkau, ya, hanya memakmurkan masjid dengan cara ini. Kemudian kami juga tidak berharap ucapan saya terima kasih tidak, biar Allah saja yang menggantinya. Kemudian ayat yang ke-10, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Inna, sesungguhnya nakhafu, kami takut, mir rabbina, dari Tuhan kami, yauman, pada hari kiamat, abusan, orang-orang itu berwajah masam, qamtarira, dan juga orang-orang yang kesulitan. Ini sifat-sifat orang-orang ketika terjadi hari kiamat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kesulitan, kemudian wajahnya penuh dengan debu, wajahnya ada yang bersinar, ada yang tidak, karena masing-masing amalannya yang ia lakukan di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 ayat saja dulu karena panjang-panjang. Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-7, ke-8, dan 9, 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Ya, kita bagi saja 2 ayat, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, silakan. Haji Bu Seri dulu. Diulangi.
yut'imuna Ya, jazakumullah khairan. Al-fadlu lil mubtadi, keutamaan dan kebaikan bagi yang mengawali kebaikan. Jazakumullah khairan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nutok. Dunya pendek, la nuridu. Wala syu tebal syanya. Iya. Nakho. Yauman abu langsung. Yauman abu jangan ditahan. Yauman abu Ya, jazakumullah khairan. Ya, silakan. Wa yakha. Wa yuta. Ya, jazakumullah khairan. Cukup 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La panjang, lanya panjang. La nuridu. Du pendek. Wala syu tebal. Ya. Ya, jazakumullah khairan. Ya, silakan berikutnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jazakumullah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nutok. Liwajah, qalqalah juga liwajah. Tahan dulu, minkum. Tahan dulu, Syu tebal, syukuro. Ya.
panjang. Inna. Fu pendek. Fu. Ya, fu pendek. Yauman abu langsung. Abusan qamtarira. Silakan. Jazakumullah khairan. Geser ke sebelah mic-nya, minta tolong Rizal. Lanjut. Ya, jazakumullah khairan. Liwajhillah tipis. Au tahan dulu. Au. Na panjang. Na. Abu panjang. Ya, jazakumullah khairan. Ya, silahkan. Mus tipis, iya. Wa yuta. Ya, jazakumullah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Ya. Wa yuta. Ya, jazakumullah khairan.
Ada ibu-ibu di belakang. Nutok. Innama tipis liwajhillah minkum tahan dulu tebal wala syukura. Nakho yauman abusan. Ya, jazakumullah khairan. Jangan mantul bin nadri. Tebal syarruhu. Miskinau. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Ya. Sip. Dibuka sya. Ya. Bin nadri. Ri pendek bin nadri riwayat. Yauman sya tebal. Ya. Pendek ta'ama ala pendek anya ala diulangi miskinau wa tahan dulu wa yatimau. Jazakumullah khairan. Sudah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat yang ke-9 ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini harus dibaca tebal.
syukura. Sesungguhnya nut'imukum, kami memberi makan kalian itu liwajhillah, hanya mengharap wajah Allah. Artinya hanya mengharap balasan dari Allah. La nuridu minkum jazaa, kami tidak mengharap kembalian atau kami tidak mengharap balasan dari engkau. Wala syukura, dan ucapan terima kasih. Kalau kita baca syu, ya, maka harus dibaca tebal. Syu itu dari kata-kata syakaro. Syakaro itu artinya bersyukur. Tapi kalau dibaca tipis Bapak Ibu, ini nanti jauh artinya. Kalau dibaca sukuro itu artinya orang yang mabuk gara-gara minuman keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya kami memberikan makanan itu kepada kalian, tidak berharap balasan dari kalian dan tidak berharap rasa mabuk dari kalian. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kalau di Indonesia kan jangan lupa bersyukur. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Soalnya kalau kita geser ke sin, maka dia dari kata-kata sakaro. Ya, sakaro itu artinya orang yang mabuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini penting ya. Makanya bersyukur begitu. Asyokor baci. Ya. Itu tentang ini tentang kalimat sin dan juga kalimat shin ya. Kalau kita lihat bukunya yang dulu pernah kita pelajari itu, kalau kalimat shin itu sya munculnya dari tengah lidah ya. Sya ya. Nama sifatnya adalah tafashi. Tafashi itu ketika diucapkan huruf sya itu udaranya nyembur keluar. Sya. Ya. Jadi ketika pengucapan huruf sya itu gigi atas dan gigi bawah itu mengapit lidah. Anggap ini lidah. Sya. Kemudian diucapkan sya. Ya, bukan sya. Ya. Karena ini adalah huruf yang keluar dari tengah lidah. Ya. Sya. Ya. Sedangkan kalau sa itu ujung lidah, ya. Sa, ujung lidah yang memiliki sifat namanya sofir. Sofir itu namanya sofir, ya. Sa, ya. Sedangkan kalau sya udaranya nyembur, ya. Kalau sa, ya, udara yang keluar dari pertemuan ujung lidah dengan gigi seri itu di sela-selanya muncullah sa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan sya, ya. Kalau kita bacanya sya berarti hurufnya keluar dari dua bibir, bukan. Itu keluarnya dari tengah lidah. Jadi sya, ya. Sya, ya. Jadi a'udzu billahi minasya, ya. Kalau kita bacanya syaito, ya kadang kan seperti itu. Berarti, mohon maaf, mulut kita kurang buka. Jadi maksudnya buka ini syaito, ya, syaito. Kadang juga bacanya bukan syaito tapi syaito begitu. Harusnya syai. Ya. Jadi karakternya mulut itu kalau mengucapkan huruf yang berharokat fathah maka dia a, begitu. Kalau mengucapkan huruf yang berharokat kasrah maka dia i, ya, ke samping i, ya, meringis. Kalau mengucapkan huruf yang berharokat dhammah maka dia akan ke depan u, ya. Jadi a, i, u. Jadi syai, bukan syai, syai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tadi sudah dapat satu makna dari Al-Qur'an, wala syukura, begitu. Ya, jangan wala syukura. Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu hanya untuk mengharap ridho Allah, begitu. Jadi panitia, teman-teman, ya, para jamaah yang capek-capek nyuci, kemudian menyediakan, mengepel setelah makan hari Jumat itu semata-mata
nutaimukum di Masjid Nur Muhammad ya. Liwajhillah, memberi makan itu semata-mata hanya untuk Allah. La nuridu minkum ya. Kami tidak mengharapkan kepada kalian jazaa ya, balasan wala syukura dan ucapan terima kasih ya begitu. Tidak harus kita habis makan misalkan kelangkung giwaci, enggak harus begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup, sudah mau masuk waktu azan. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.